Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. معاشر الحاضرين rahimani wa rahimakumullah, para jamaah, bapak-bapak lan ibu-ibu, saudara lan saudari ingkang dipun mulyakaken kalian Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah mempermudah langkah kaki kita, memperingan jalan kita, sehingga kita bisa bertemu di salah satu rumah di antara rumah Allah yang ada di dunia ini. Mudah-mudahan indahnya masjid ini masih indah iman kita. Mudah-mudahan kokohnya bangunan ini masih kokoh iman kita. Dan semoga pertemuan kita di salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia ini mengisyaratkan pertemuan kita di surga yang ada di akhirat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum biryadil jannah farta'u." Jika kalian melewati taman surga, mampirlah. Para sahabat heran. Kanjeng Nabi bersabda, kalau kalian melewati taman surga, mampir. Para sahabat bertanya, ma hiya riyadul jannah ya Rasulullah? Yang dimaksud taman surga itu apa ya Rasulullah? Kita kan di dunia. Kata Rasulullah, riyadul jannah majalisul ilm. Taman surga adalah majlis ilmu agama. Maka alhamdulillah Allah mengumpulkan kita malam hari ini di salah satu taman surga yang ada di dunia. Dan mudah-mudahan ini menjadi isyarat bahwa nanti kita akan bertemu di taman surga yang ada di akhirat kelak. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini digolongkan oleh Allah dalam hadis yang akan saya sampaikan ini. Rasulullah bersabda, sab'atun yudilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan diberi naungan pada hari kiamat, ketika manusia dibangkitkan dari alam kuburnya. Semua digiring, laki-laki, perempuan, kaya, miskin, bangsawan maupun rakyat jelata, dibangkitkan dari alam kuburnya. Semuanya telanjang, tidak beralas kaki, tidak berkhitan, tidak sehelai benang pun melekat di tubuh kita. Kita dibangkitkan oleh Allah. Semua digiring, tidak berbusana, tidak berpakaian, telanjang, tidak beralas kaki, tidak berkhitan. Semua dibangkitkan, digiring menuju padang mahsyar. Matahari didekatkan, langit direndahkan, manusia ketakutan.
Tapi di saat seperti itu ada 7 golongan yang diberi naungan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita masuk di dalamnya. Salah satu di antara 7 golongan itu adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang-orang yang hatinya bergantung di masjid, orang-orang yang rindu dengan masjid. Kajian setelah Isya itu termasuk kajian yang paling tidak diminati. Ada sinetron, ada macam-macam. Tapi alhamdulillah kita lebih memilih naungan Allah di dunia ini, dan mudah-mudahan dengan bernaungnya kita di rumah Allah di dunia ini, kita akan mendapatkan naungan pada hari kiamat nanti. Amin. Maka kalau panjenengan pengen oleh aup-aupane Allah ten akhirat, kudu semangat berangkat nang masjid. Dan jarang-jarang terlamongan wonten masjid koyo ngene. AC, masya Allah lampune cerah padang. Alhamdulillah, kula niki kaget. Kok ana ten Lamongan masjid koyo ngene. Kula kali dinten ingkang kepengker niki sakit. Dinten Rabu, Kamis itu sakit. Suara saya masih kelihatan kalau saya ini masih serak. Saya punya kajian saya batalkan karena saya hemat untuk di Lamongan. Tadi sore saya harusnya di GW Marriott, tapi karena saya ingat Lamongannya saya batalkan. Karena ini kampung halaman saya harus pulang ke Lamongan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Imam Muslim, "Waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Sapa wonge sing berangkat teko omahe kanggo golek ilmu agama, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah gampangno dalane menyang surganipun Allah Subhanahu wa taala. Tanpa sampean sadari, kalau sampean ikhlas berangkat ke sini, setiap langkah, setiap putaran roda menambah pahala, menghapuskan dosa, dan menambah derajat di surga. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa keluar dari rumahnya niatnya mencari ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Mudah-mudahan dengan dimudahkannya langkah kaki kita menuju tempat ini menjadi isyarat bahwa kita nanti akan dimudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, bapak dan ibu kaum muslimin ingkang dipun muliakan kalian Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih ugi bersabda, "Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard khattan namlata fi juhriha wal hud la yusalluna ala muallimin nasi khaira." Sesungguhnya Allah wal malaikat dan seluruh malaikat, wa ahlas samawati dan seluruh penduduk langit, wa ahlal ardi dan penduduk bumi. Rasulullah menyebut penduduk bumi, Rasulullah tidak menyebut manusia. Para malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, hatta namla fi juhriha, sampai semut-semut yang ada di lubangnya. Panjenengan Sumerep jumlahnya semut itu pinten? Tidak akan tahu. Wan namla fi juhriha, dan semut-semut yang ada di lubangnya. Wal hud, dan ikan-ikan yang ada di samudra. Gak ada yang tahu jumlahnya. Malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, sampai semut-semut yang ada di lubangnya, dan ikan-ikan yang ada di samudra yang luas. La yusalluna ala muallimin nasi khaira, mendoakan kebaikan bagi orang yang menuntut ilmu dan yang mengajarkan ilmu. Tidak ada kebaikan melebihi menuntut ilmu para jamaah. Imam Ahmad mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un. Ilmu itu tidak ada yang mampu menandingi pahalanya. Tidak ada. Tidak haji, tidak umroh, tidak jihad, tidak sedekah, tidak puasa. Tidak ada ibadah di dalam Islam melebihi menuntut ilmu. Tidak ada. Tidak ada. Mengapa? Karena seluruh ibadah di dalam Islam tunduk dan tidak bisa diamalkan tanpa ilmu. Wong haji gak pakai ilmu, salah. Tanggal 9 seharusnya doa di Arafah, dia mikir daripada di Arafah banyak orang gak khusyuk,
saya mau wukuf tanggal 8 saja. Diterima oleh Allah? Tidak. Karena tanpa ilmu. Seluruh ibadah di dalam Islam takluk di bawah ilmu. Ibadah paling tinggi di dalam Islam menuntut ilmu. Tetapi para jamaah, tidak semua orang yang datang ke kajian dapat pahala. Tidak semua. Panjenengan datang ke sini belum tentu dapat pahala. Makanya Imam Ahmad mengatakan al-ilmu la ya'diluhu syai'un. Ilmu itu tidak ada yang mampu menandingi pahalanya. Kata beliau, liman sohat niyatuhu, bagi orang yang benar niatnya. Imam Ahmad ditanya, wa kaifa tasihun niyah? Wahai Imam Ahmad, bagaimana niat menuntut ilmu dikatakan benar? Beliau mengatakan orang gak dapat pahala kecuali dia niatnya benar. Dan niatnya benar itu jika di dalam dirinya ada dua niat. Kalau sampean datang ke Masjid Namiro, di dalam hati sampean tidak ada dua hal ini, pulang aja, gak usah ngaji. Percuma, buat apa ngaji? Harus ada dua hal ini. Dan ini harus dicatat, ditancapkan dalam hati kita. Dua hal. Tanpa dua hal ini percuma, gak usah ngaji. Yang pertama adalah raf'ul jahli anin nafsi. Niat mengangkat kebodohan dari diri sendiri. Tujuannya bukan karena wah diundang masa kau gak datang gak enak. Bukan itu. Aku belajar datang supaya nanti dapat ilmu, supaya debat orang-orang yang gak paham itu. Gak boleh juga. Satu niatnya adalah raf'ul jahli anin nafsi. Niatnya mengangkat kebodohan dari diri sendiri. Tetapi kalau ini saja belum dapat pahala. Harus ada niat yang kedua, raf'ul jahli anil ghairi. Harus diniatkan mengangkat kebodohan dari orang yang ada di sekitarnya. Tujuannya ngaji siji, aku gak ngerti, aku pengen ngerti. Loro, aku pengen keluargaku ngerti. Sampean ngaji di Namiro, pulang-pulang istri keluar gak jilbaban dijarno, percuma nambah dosa gak usah ngaji. Sampean ngaji di Namiro, pulang-pulang mantune metu gak jilbaban kok dijarno, gak dapat pahala. Karena tujuannya wong golek ilmu siji, ngilangno kebodohan dari diri sendiri. Loro, ngilangno kebodohan dari orang yang ada di sekitarnya. Dadi wong nuntut ilmu niku wonten zakate. Zakate nuntut ilmu nularno ilmu, ngandani anak bojone, ngandani mantune. Itu kalau pengen dapat pahala yang didoakan malaikat, didoakan penduduk langit, penduduk bumi, sampai semut-semut doakan kita, sampai ikan-ikan mendoakan kita. Niatnya dua, satu ngangkat kebodohan dari diri kita, dua mendakwakannya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Orang nuntut ilmu itu larang regani. Saya mau tanya nih, nggak usah yang tua-tua, yang adik-adik aja lah. Nggak ada adik di sini. Siapa orang yang pertama kali buat lampu ini? Siapa? Sinten? Thomas Alva Edison. Dok panjenengan kok kenal? Orang Barat, gak sana, gak kadang, tapi piyambake kenal. Saya mau tanya, kenapa itu? Karena apa? Karena ilmu. Orang yang menuntut ilmu itu dikenal. Meskipun kafir, Allah akan memberikan haknya. Allah tidak pernah mendolimi orang yang belajar. Meskipun wong kafir, tetap dikei karo Allah. Di dunia ini tidak ada orang yang gak kenal Thomas Alva Edison yang membuat lampu pertama kali. Wong Islam kenal KB, arek SD kenal KB. Alasannya apa? Janjinya Allah. Wong nek nuntut ilmu pasti diangkat meskipun kafir. Allah gak dolimi. Tapi nek wong kafir diangkat do akhiratnya gak oleh apa-apa. Tapi Allah beri haknya, gak didolimi sama Allah. Artinya apa? Kalau orang kafir saja haknya dipenuhi Allah karena belajar, apalagi kita orang Islam harus belajar. Harus belajar. Nah, niku tentang menuntut ilmu.
dalane surga. Dereng kuncine surga. Makane kuwatir waktune gak cukup. Kuncinya surga, ada dalan surga, ada lawang surga, ada kunci surga. Kula mboten bahas dalan surga, kula mboten bahas pintu surga. Pintune surga kathah. Apik nang wong tuwa, poso, sedekah, haji, jihad. Kabeh ku sik lawang durung kunci, percuma nek ana kunci. Betul napa mboten? Sampeyan jawab, betul napa mboten? Cek semangat aku. Salat, zakat, umroh, haji bolak-balik iku gek lawang durung kunci. Masuk sampean nglakoni kabeh itu percuma nek gak dikunci. Apa kuncinya surga itu? Napa kuncinya surga? Sampeyan jawab. Apa kuncinya surga? Kalau tangleti, sampean iki pengen mlebu surga enggak? Lah ditakoni kuncine kok padha melengos kabeh. Kuncine surga inggih menika la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Sampai nglakoni amal ibadah paling gede sampai paling cilik nek la ilaha illallah Muhammad Rasulullah salah percuma, ngandir nduk ngarepe surga gak iso mlebu. Makanya sebelum membahas yang lain, saya bahas yang paling inti dulu. Karena ini saya pertama kali ngisi di sini, dan insya Allah saya ngisi di sini lagi. Insya Allah. Kuncinya surga adalah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Artinya tauhidnya kudu bener, itib la ilaha illallah hae Allah kudu bener, Muhammad Rasulullah hae Nabi kudu bener. Itu maksudnya. Uang nek la ilaha illallah rusak gak bakal mlebu surga. Annahu man yusyrik billahi harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Dan orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan baginya surga, gak bisa masuk. Lain asyrakta layahbatonna amaluka. Kalau kamu melakukan kesyirikan, yahbatonna amaluka, hancur lebur amalanmu. Siji tauhid, la ilaha illallah tauhid, Muhammad Rasulullah ittiba. La ilaha illallah akidah kudu bener, Muhammad Rasulullah ibadah kudu niru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah ketergantungannya hanya kepada Allah, niatnya hanya ikhlas untuk Allah. Tapi niat ikhlas gak cukup, kudu ana Muhammad Rasulullah, ibadah kita harus sesuai tuntunan Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita bahwa la ilaha illallah ini ada yang membatalkannya. Kalau kita mengamalkan apa-apa yang membatalkannya, kita nggak punya kunci. Kunci ini surga harus kita pegang dan harus dijaga. Maka dalam pertemuan ini saya akan membahas apa yang bisa membatalkan la ilaha illallah itu. Yang pertama, intinya syirik ya, tapi syirik itu variane kata. Wong Lamongan kadang-kadang sing diarani syirik ya nyembah brahala, ismari. Ndak. Syirik itu wonten variannya. Dan ini harus dijelaskan ke umat supaya paham. Amalan yang lain ngikut kalau tauhidnya benar. Apa yang bisa membatalkan la ilaha illallah? Meskipun ucapannya la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi nek salah amaliyani bisa rusak la ilaha illallah. Apa saja yang merusak la ilaha illallah? Satu, ditulis Pak, ojo melongo. Sama ngaji kok gak nggawa tulisan ya. Satu yang bisa merusak la ilaha illallah, at-tatayyur wat tiyaratu. Tatayyur itu coro Arab, coro Jawane apa? Tatayyur rumangsa apes, rumangsa sial. Ki wong Lamongan sik akeh sing nglakoni. Apalagi desaku Ketapang kathah. Siji sing ngrusak la ilaha illallah at-tatayyur,
rumangsa apes, rumangsa sial. Man at-tiyaratu syirkun, kata Rasulullah, tiara itu syirik. Merasa apes, rumangsa sial itu bagian dari kesyirikan. Jangan melakukan itu. Contoh, dikai contoh supaya cek paham. Contoh tiara adalah ndak gelem mantu wulan selo. Nek sik ngiyakini kaya ngono iku mang, berarti la ilaha illallah belum benar. Mantu gak sida soale wulan selo, seselane barang Allah. Ngipi untune sing ndukur ilang situk. Gak iso turu. Merek, ngerti merek ya? Wong lamongan golek contoh sing lamongan modele iki. Merek golek dino sing apik. Oh, cok dino iki soal iki ben geblake mbamu. Ini tiara. Ndak boleh. Nak anak awakmu nek kok pengen lelungan, nek pengen gawe omah, nek pengen buka tuku, ojo dino Selasa Kliwon. Iku biyen mbamu mati. Iki tiara, tidak boleh. Gak boleh. Uang Islam gak oleh yakini kata masyarakat melakukan ini. Ini pertama. At-tiyaratu syirkun, tiara itu syirik, tak boleh. Orang Islam itu ngajari kita menjadi orang yang optimis, bukan pesimis. Berangkat kerja nabrak kucing, was pikiri. Berangkat agak, berangkat. Akhirnya was-was gak situ. Ini tiara, tidak boleh. Wong Islam nggak boleh meyakini tiara. Yakin sing menjadikan manfaat madharat hanya Allah. Tidak boleh. Ini para sahabat pernah bertanya kepada Kanjeng Nabi, kalau sudah terlanjur was-was itu pundi ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, man rodathu al hajatu an hajatihi faqad asyrok. Kata Rasulullah, barang siapa yang memiliki hajat keinginan, barang siapa memiliki hajat kebutuhan, kemudian diurungkan, ditangguhkan karena khawatir sial, faqad asyrok, maka dia melakukan kesyirikan. Terus Rasulullah ditanya, wa ma kafaratu dzalika ya Rasulullah? Ya Rasulullah, kalau sudah terlanjur hati saya was-was takut sial, ini apa yang harus saya lakukan? Kata Nabi, bacalah doa. Lah ini doanya harus dihafal, biar nggak ada sial, biar nggak remongso was-was. Doa ini adalah Allahumma la khaira illa khairuka, wala tayra illa tayruka, wala ilaha ghairuka. Coba siapa yang bisa ngulang, saya kasih hadiah. Tapi hadiahnya belum dibawa. Insyaallah lain kali saya kirimkan ke sini kalau bisa jawab. Allahumma la khaira illa khairuka. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali yang datang darimu. Wala ilaha khairuka, wala tayra illa tayruka. Dan tidak ada kesialan dan tidak ada keapesan kecuali yang sudah engkau tetapkan. Wala ilaha khairuka, dan tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau. Itu doanya supaya tidak ketiban apes. Tidak ada kebaikan kecuali yang datang darimu, tidak ada kesialan kecuali yang sudah engkau tetapkan, dan tidak ada yang berhak disembah kecuali panjenengan. Itu pertama, penyakit. Mulai detik ini wong Islam gak oleh was-was, gak boleh takut sial. Bojone meteng, hati-hati lo ya. Ojo nabrak kucing, ojo mateni tikus. Tikus dikokon mateni kalau Rasulullah. Ada 5 hewan boleh dibunuh meskipun di tanah haram. Khamsu fawasik yutalna fil khilli wal haram. Ada 5 hewan yang boleh dibunuh meskipun di tanah haram, tanah Mekah. Di antaranya tikus, dan dapat pahala orang membunuh tikus itu. Jadi gak usah takut. Rasulullah yang memerintahkan, dijamin tidak akan terjadi apa-apa. Itu penyakit pertama, nggih. Penyakit yang nomor 2 adalah at-tawassul ghairu syar'i.
tawasul yang tidak sesuai syariat. Loh Ustaz, berarti tawasul itu ada yang boleh. Tawasul itu perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtahu ilaihil wasilah. Wahai wong-wong kang iman kabeh, ittaqullah, takwa sapa sira kabeh, wabtahu ilaihil wasilah. Carilah wasilah, tawasul menuju Allah. Jadi tawasul itu dikongkon karo Allah, wajib tawasul. Tapi tawasul sing endi? Apa nang kuburan? Apa nang Gunung Surawiti? Apa nang di Lamongan ndak ada ya? Apa nang nyekar? Dah macam-macam wong tawasul. Tetapi tawasul aslinya diperintahkan dalam Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtahu ilaihil wasilah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bertawasullah, carilah wasilah, perantara supaya sampai kepada Allah. Nah, perantara yang boleh itu yang bagaimana? Apakah yang dipahami orang-orang itu? Tawasul yang boleh ada 3. Ditulis. Selain ini jangan. Yang pertama, at-tawassul bil asma'il husna. Bertawassul dengan asmaul husna. Bukan dengan orang mati, bukan dengan kuburan, bukan dengan para wali, bukan. Bahkan dengan Nabi pun tidak boleh. Nggak ada ceritanya para sahabat datang ke Masjid Nabawi, minta di sampingnya makam Nabi. Para sahabat pernah perang melawan Romawi. Romawi kalau sekarang itu Amerika. Tapi nggak pernah dinukil para sahabat datang ke kuburan Nabi. Ya Rasulullah, kita mau perang sama orang Romawi, tolong sampaikan kepada Allah supaya kita menang. Pernah dengar riwayat seperti ini? Tidak ada. Ini masalah genting. Rasulullah mau diserang Romawi. Para sahabat diserang sama Romawi. Tidak pernah para sahabat datang DP ke kuburannya Nabi terus ngomong, ya Rasulullah sampaikan kepada Allah supaya Allah nolong kami. Tidak ada. Nah makanya tawasul yang boleh 1, bertawasul dengan apa tadi? Asmaul husna. Dalilnya mana Ustaz? Al-A'raf 180. Walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang indah. Fad'uhu, mintalah kepada Allah biha, dengan nama-nama yang indah tersebut. Disuruh minta kepada Allah pakai nama-nama itu. Sampai njaluk apa? Ada semuanya di Asmaul Husna. Coba sampai njaluk apa? Njaluk suki, Allah punya nama. Apa itu? Al-Ghani, zat yang maha kaya. Sampai minta rezeki, Allah punya nama apa? Ar-Razzaq. Allahumma antar razzaq urzuqna. Ya Allah, panjenengan zat yang memberi rezeki, berikan rezekimu kepadaku. Minta apa lagi? Minta rahmat. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna. Ya Allah, engkau lah zat yang memberi kasih sayang, berikan kasih sayangmu kepada. Minta apa lagi? Minta kekuatan. Allah punya nama. Allah punya nama artinya yang maha kuat. Apa itu? Al-Qawi, Al-Matin, Al-Jabbar, Al-Aziz. Allahumma antal aziz, antal qawi. Ya Allah, engkau lah zat yang maha kuat, berikan kekuatanmu kepadaku. Minta kesembuhan. Allah mempunyai nama yang artinya Asy-Syafi, zat yang maha menyembuhkan. Maka kita berdoa, Allahumma antas syafi. Ya Allah, engkau lah zat yang maha menyembuhkan, sembuhkanlah penyakitku. Ada semuanya. Tapi jangan dibuat zikiran. Walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama indah. Fad'uhu, mintalah kepada Allah biha, dengan nama itu. Disebutkan hajatnya. Jangan dibuat zikiran. Kadang-kadang itu ada orang pengen kaya, zikirnya ya Ghani, ya Ghani, ya Ghani, ya Ghani. Minta rezeki, rozak, 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 rozak. Nah, bukan begitu.
namanya Allah kita sebut, terus kita minta dengan nama tersebut. Boleh napa mboten? Boleh. Surat napa niku wau? Al-A'raf 180. Yang kedua, tawassul yang boleh adalah at-tawassul bi a'malis shalih, bil a'mal as-shalihah. Bertawasul dengan amal soleh boleh. Contoh, ya Allah, dahulu ada orang bangkrut usahanya, ya, punya usaha bangkrut, terus dia berdoa, ya Allah, dahulu aku nyantuni fakir miskin, dahulu aku ngasih anak yatim, tapi kini ya Allah bisnisku hancur, tolong ya Allah kembalikan bisnisku supaya aku bisa menyantuni anak yatim seperti dahulu. Boleh apa enggak? Boleh. Boleh. Dalilnya mana? Sampai nanti buka dalam kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin ini banyak orang punya. Dalam kitab Riyadhus Shalihin diterangkan ada 3 orang masuk gua. Pernah dengar enggak? Terus batunya apa? Jatuh, nutup, nggak bisa keluar. Mereka nggak bisa keluar dari gua. Akhirnya ada orang yang bertanya, ada orang yang berkata, kita harus berdoa kepada Allah dengan amal soleh yang pernah kita perbuat dahulu. Mudah-mudahan Allah membukakan pintu gua ini. Orang yang pertama berdoa, ya Allah, aku dahulu memiliki seorang ibu yang aku berbakti kepadanya. Aku tidak pernah mendahului dia makan. Suatu ketika aku datang dan orang tua aku sudah tidur istirahat. Aku membawa makanan. Anak istriku menangis karena kelaparan. Tapi aku halangi anak istriku. Aku menunggu orang tuaku bangun dan aku persilakan orang tuaku itu minum susu terlebih dahulu sebelum aku dan anakku dan istriku. Ya Allah, kalau itu benar ikhlas karenamu, selamatkanlah kami dari pintu gua ini. Buka, tapi belum bisa keluar. Orang yang kedua berdoa, ya Allah, dahulu aku memiliki anak paman yang aku mencintainya. Aku punya misanan yang aku mencintainya. Aku ingin menikahinya tapi dia menolak. Suatu ketika dia butuh uang. Ini zaman dahulu ini, kisah Bani Israel. Kemudian dia butuh uang. Maka aku berikan uang ini kepadanya dengan syarat dia harus mau tidur sama saya. Kasarannya gitu. Maka ketika semua pintu tertutup, tanganku di atas tangannya, kakiku di atas kakinya, tiba-tiba wanita itu berkata, takutlah kepada Allah. Maka aku tinggalkan wanita yang aku cintai dan aku halalkan hartaku untuknya dan aku tidak minta kembali. Kalau itu ya Allah ikhlas karenamu, bebaskanlah kami dari pintu gua. Bukan, tapi belum genap. Yang terakhir, ya Allah aku dulu memiliki karyawan. Ketika musim gajian dia tidak datang. Maka upahnya tadi aku belikan ternak sampai beranak pinak, sampai 1 lembah. Bertahun-tahun tiba-tiba pegawai itu datang dan menagih, wahai majikanku, mana hartaku dulu yang belum engkau berikan? Maka aku katakan kepadanya, lihatlah hewan ternak 1 lembah ini adalah milikmu. Maka saya tunaikan haknya, tidak aku kurangi, bahkan aku lebihkan. Ya Allah, kalau itu ikhlas, bebaskanlah kami dari pintu gua ini. Buka semuanya, keluar semua. Dengan apa tadi? Amal. Yang nomor 4, sengaja. Sama ngantuk, mulai ada yang ngantuk gitu. Yang nomor 3 adalah at-tawassul bidu'ais sholihin. Bertawasul dengan doanya orang soleh. Doanya orang, bukan orang soleh, tapi doanya orang soleh. Orang soleh itu siapa?
Orang soleh itu ya orang soleh. Tidak harus ustadz, tidak harus kiai, tidak harus profesor doktor. Orang soleh itu siapa? Ya orang soleh. Sholat tepat waktu, bakti sama orang tua, kalau dengar adzan segera ke masjid, tidak pernah nyakiti atine tonggo, sing wedok jilbaban, ngerendah, tidak mutawadhu, tidak nyakiti orang, suka bantu orang, sholat tepat waktu, bakti sama orang tua, itu orang soleh. Meskipun penjual tempe bosok di pasar, itu orang soleh. Minta doa orang itu. Tidak harus syarat orang soleh itu kiai, pakai udeng-udeng, tidak harus. Orang soleh itu adalah ya orang soleh. Saya mau cerita, tapi khawatir sama bosan. Enggak ya? Tak cerita nih tentang orang soleh ini. Pada zaman dahulu di kota Madinah ada seorang ulama besar namanya Al-Imam Ibnul Munkadir. Terkenal ini Imam Ibnul Munkadir. Kecuali yang nggak kenal, seperti zaman kayaknya nggak kenal. Terkenal ini. Sama lihat di biografi ulama mesti muncul nama ini. Al-Imam Ibnul Munkadir. Pada zaman beliau Madinah gersang, hujan tidak turun, hewan ternak banyak yang mati, orang-orang istisqa, tidak turun hujan, tidak turun hujan. Sampai akhirnya sebagai tokoh ulama, referensi umat, merasa terpanggil beliau ini. Terus beliau berkata, nanti malam aku akan datang ke Masjid Nabawi, masjidnya Nabi, kota Madinah. Aku akan mencari tempat yang paling sepi, karena memang ini zaman dulu nggak ada listrik. Maka malam-malam dia datang ke Masjid Nabawi. Jangan sampai orang-orang melihatnya, jangan sampai orang tahu. Dia pengen ikhlas supaya turun hujan. Jangan sampai ada orang tahu. Cari tempat yang paling sepi di penghujung tiang. Dia jalan. Gak ada listrik zaman dulu. Ternyata kedahuluan orang. Beliau kedahuluan orang. Ternyata orang itu berdoa, Allahumma, ya Allah, penduduk kota nabimu, penduduk Madinah kekeringan, belum engkau turunkan hujan, maka aku memohon kepadamu, aqsam tubika, aku bersumpah atas namamu ya Allah, turunkan hujan pada malam hari ini. Dia bersumpah loh ya, semi makso ini. Ya Allah, aku bersumpah atas namamu, turunkan hujan. Seandainya malam itu tidak turun hujan, dia wajib bayar kafarat. Kalau orang bersumpah kok tidak terrealisasi apa yang dia sumpahkan, dia akan apa? Bayar kafarat. Saya nggak mau menerangkan kafaratnya apa, panjang ceritanya nanti, belok. Ternyata ya Allah, berikan hujan pada malam hari ini, aku bersumpah atas namamu. Belumlah orang ini nurunkan tangannya, langsung hujan deras. Sampai Imam Ibnu Qadir kaget, hampir dia pulang saking derasnya. Setelah hujan turun, dia terus memuji Allah. Sampai datang waktu subuh, qomat, dia masuk barisan. Ini bukan Imam Ibnu Qadir, bukan, tapi orang yang di depan imam siapa tadi? Ibnul Munkadir. Imam Munkadir heran, siapa orang ini? Saya harus tahu. Kok doanya manjur? Setelah sholat selesai, diikuti oleh Al-Imam Ibnu Qadir. Kehilangan jejak, tidak tahu siapa orang itu. Kok doanya langsung didengar oleh Allah, penghuni arsy. Akhirnya malam kedua, kedahuluan lagi. Kata Al-Imam Ibnu Qadir, aku nggak boleh kelewatan, aku harus tahu laki-laki ini. Setelah sholat subuh, kalau coro lamongane diketing ya, dibuntuti, melbu omah. Kan nggak mungkin waktu subuh
ndayo nang omahe wong kan gak mungkin. Sing penting ero omahe. Ketika waktu duha, Al-Imam Ibnul Munkadir datang ke rumah itu. Tok tok tok, assalamualaikum. Ini rumah orang yang doanya didengar Allah tadi. Ketika dibukakan pintu, kaget Imam Ibnul Qadir. Ternyata itu adalah imam siapa? Imam siapa kira-kira? Ternyata bukan imam. Ternyata dia adalah seorang penjahit sol sepatu. Penjahit sol sepatu. Kaget. Monggo tafadhol, silakan duduk wahai guru kami. Imam Ibnul Qadir bertanya, bukankah Anda yang kemarin malam berdoa di tengah malam terus Allah turunkan hujan? Itu panjenengan. Mendengar ucapan Imam Ibnul Qadir, marah orang ini. Dani wa rabbi wa ibadati. Tinggalkan aku dan ibadahku, jangan kau campuri ibadahku. Marah. Keluar dari rumahku. Keluar. Kalau zaman sekarang kan enggak. Amalan malah dikasih tahu orang. Baru umroh nyampe mikot, tulis di status, aku sudah sampai mikot. Di depan Ka'bah cekrek, aku sekarang di depan Ka'bah. Mudah-mudahan kalian nyusul ya. Untuk apa? Sama itu ibadah uang jutaan rupiah untuk datang ke Mekah, kok di sana dipamerkan orang itu loh. Samen kalau haji umroh nyampe di mikot apa ucapannya? Labbaik Allahumma, ya Allah, hanya panggilanmu ya Allah aku datang. Ojo diceritakno wong. Itu gara ndonga gak manjur yo gara-gara itu. Akidah itu tuh bener. Disuruh keluar ini Imam Ibnul Munkadir pulang. Dia merasa berdosa, kenapa kok ngusik-ngusik ibadah orang. Beliau balik minta maaf. Beliau salam, gak dibukakan pintu. Ditunggu lama, gak keluar-keluar. Tiba-tiba tetangganya datang. Wahai guru kami, panjenengan mencari sol sepatu ini, tukang sol sepatu. Nggih. Sampun pindah. Ketika Anda kemarin bertengkar, sampean pulang, dia langsung ngemasi semua barangnya dan pindah, dan kami nggak tahu pergi kemana. Saking ikhlasnya, ibadah gak gelem diudono wong. Itu orang soleh, meskipun bukan imam, meskipun bukan kiai, meskipun bukan tuan guru, meskipun bukan profesor doktor. Nah, soleh nggak ada sangkut pautnya sama atribut agama. Nah, bisa jadi orang ya, orang-orang yang dipandang remeh oleh masyarakat, kalau dia orang soleh minta doanya orang tua, doanya orang-orang yang susah. La hal tunsaruna wa turzakuna illa bidu'afaikum. Kalian ditolong oleh Allah, kalian diberi rezeki oleh Allah karena ada orang lemah yang kalian tanggung. Sampai nyantuni anak yatim, jangan khawatir dia makan hartamu. Tidak, sama sekali tidak. Ada anak yatim sampeyan tanggung, jangan khawatir ngerebut harta sampeyan, tidak. Bayi lahir cenger itu sudah ada apanya? Rezekinya. Cuma rezeki ini gak iso, cuma bayi ini gak bisa ngantor, gak bisa macul, gak bisa merek, gak bisa njolo, gak bisa ndaut, gak iso kerja. Tapi wis ana rezekine, terus dikekno sapa rezekine? Dikekno wong sing nanggung. Ndak ana ceritane wong sedekah miskin, ndak ana ceritane. Orang soleh, anak yatim, orang fakir. Ada doa dari Nabi yang insya Allah panjenengan gak mau berdoa dengan doa ini. Rasulullah itu berdoa yang insya Allah sama gak gelem doa ini. Rasulullah berdoa, Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkan aku sebagai orang miskin. Wa amitni miskinan, matikan aku sebagai orang miskin. Wahsyurni ma'a zumratil masakin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin pada hari kiamat. Sampeyan gelem donga iki? Gelem. Dah. Jadi yang pertama tadi tatoyur, yang kedua
tawasul sing gak sesuai syariat. Lah Ustaz, ziarah kubur boleh ndak? Apa hukumnya ziarah kubur? Boleh apa ndak? Terperinci, jangan jawab boleh, terperinci. Bedane wong ngaji kalau gak ngaji lho ngono iku. Sing sitok ngarani ziarah kubur gak boleh, sing siji boleh, sing bener piye? Terperinci. Sing endi dile? Ziarah kubur iku nanti kok ditulis. Ziarah kubur ada 3. Ziarah kubur ada 3. Yang pertama az-ziyarah asy-syar'iyyah. Ziarah sesuai syariat. Ziarah yang berpahala. Ziarah yang diperintahkan agama. Ini yang pertama. Tujuannya cuma 2. Jangan ditambah 1 jadi 3. Cuma 2. Tujuan ziarah syar'iyah, ziarah yang sesuai syariat ada 2. Yang pertama eling mati. Kali ndongakno wong mati. Wong nek ziarah kubur niate luwe teko rong perkara iki salah ziarahe. Karena ziarah kubur yang diajarkan Kanjeng Nabi untuk 2. 1 eling mati, 2 ndongakno wong mati. Jangan dibalik, njaluk didongakno wong mati. Nek kau pengen sugih aja nang kuburan, nang masjid, nang pasar, perusahaan. Iku nek pengen sugih nang sugih kok nang kuburan apa hubungane? Kuburan itu justru supaya kita eling mati. Itu ziarah syariah. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Dahulu aku larang kalian ziarah kubur, tapi sekarang boleh. Litudzakirukumul akhirah, supaya kalian ingat akhirat. Jangan dibalik. Ziarah kubur tujuannya dunia. Ziarah kubur itu eling mati. Kedua, ndongakno wong mati. Itu ziarah syariah. Yang kedua, az-ziyarah al-bid'iyah. Ziarah bid'ah. Enggak syirik tapi bid'ah. Apa maksudnya ziarah bid'ah itu? Ziarah terus melakukan tata cara ibadah di dalam kuburan tapi gak ono tuntunane. Ibadah memang di kuburan tapi gak dicontohno Kanjeng Nabi. Contohnya apa? Khataman Quran di kuburan, iktikaf di kuburan, cari wangsit, ngatam yasinan di kuburan. Yasinan kenapa Ustaz? Api. Tapi ini sama dalil di kuburan salah. Dalilnya mana? Gak boleh ngatam Quran di kuburan. Rasulullah mengatakan, la taj'alu buyutakum kuburo. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Supaya rumahmu tidak seperti kuburan, bacakanlah Al-Quran. Berarti kuburan tidak tempatnya. Bisa dipahami gak? Bacalah jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Supaya rumahmu gak seperti kuburan, bacakanlah Al-Quran. Berarti mafhum mukhalafah. Apa mafhum mukhalafah itu? Repot. Pokoknya intinya berarti kuburan bukan tempatnya apa? Baca Quran. Nah, terus wirid-wirid rame bareng-bareng di kuburan. Ini ziarah bid'ah, meskipun gak syirik. Yang nomor 3 adalah az-ziyarah asyirkiyah, ziarah yang syirik. Jaluk nang wong mati, jaluk atau menjadikan perantara untuk menuju Allah. Ini tidak dicontohkan oleh Nabi. Jadi kalau ditanya ziarah kubur itu boleh enggak? Tergantung yang mana. Ada berapa? 3. Tayyib. Enggak lanjut ini. 1, 2, sekarang nomor 3 yang merusak la ilaha illallah. Yang nomor 3 adalah nomor 3 ini ada 3. Kata Kanjeng Nabi, ar-ruqa wat tamaim wat tiwala. Ruqa suwo jampi. Ruqyah. Ini perusak akidah, ruqyah. Ruqyah itu coro Arab. Coro Lamongane suwo mantra. Jadi nomor 3 ini ada 3. Ruqyah, mantra, suwo jampi. Yang nomor 2 at-tamaim jimat. Yang nomor 3 at-tiwala pelet. Pelet bukan melet. Ya, pelet. Ada 3.
Yang nomor 3 ada 3. Rasulullah mengatakan innar ruqa, sesungguhnya suwuk, jampi, wat tamaim, jimat, wat tiwala, pengasihan atau pelet, syirkun, kesyirikan. Ruqyah itu ada yang boleh, namanya ruqyah syar'iyyah. Pakai Al-Quran, pakai hadis, diniatkan bahwa ini adalah sebab yang menolong adalah Allah. Saya nggak bahas ini, tapi ruqyah syar'iyyah itu jampi-jampi yang dipakai oleh dukun yang tidak ada ketentuan syariat. Kemudian tamaim, jimat, man allaqa syai'an wukila ilaihi, barang siapa yang menggantungkan jimat, Allah serahkan hidupnya ke jimat itu. Wong nek biasa pakai jimat, misalnya dari Lamongan ingin ke Jakarta, naik bus, nyampe Semarang lupa gak bawa jimat. Lu gak bawa jimat rek. Saya mau tanya, kira-kira pengen balik nang Lamongan apa terus nang Jakarta? Balik. Orang kalau sudah terbiasa pakai jimat, tak akan tenang hatinya. Karena kata Nabi, wong nek pakai jimat, Allah serahkan hidupnya pada jimat itu. Melang-melang hati ini, wedi kabeh. Pasti. Barang siapa pakai jimat, Allah akan hilangkan tawakalnya kepada Allah. Wedi. Tak boleh. Ya, terus al-atiwala, pengasihan. Yang nomor 4, 1, 2, 3, sekarang nomor 4. Termasuk yang tidak boleh adalah al-kahana, perdukunan. Tidak diperbolehkan. Yang nomor 4 ini al-kahana. Ini termasuk merusak la ilaha illallah. Orang yang mendatangi dukun ada 2. Hukumnya pun berbeda-beda. Sama-sama haram, tapi konsekuensinya berbeda. Yang pertama, sebagaimana diterangkan dalam riwayat Imam Muslim, man atakahinan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Barang siapa datang ke dukun, tukang ramal, tukang badik, terus takon tok, meskipun gak percaya, coba sih tak tes ini bener gak ya? Takon tok, meskipun gak percaya, lam tuqbal salatun arba'ina lailah, salatnya gak diterima 40 hari. Kalau sekedar takon tok. Yang nomor 2, man ata'arrafan fasaddaqahu bima yakul, sapa wonge sing nekani dukun, tukang ramal, fasaddaqahu, percaya apa sing diomongno dukun, faqad kafara, dia bisa kafir dari apa ya? Bisa murtad. Orang nekani dukun itu. Sing gawe udan, sing nolak udan cuma Allah. Ini haknya Allah, jangan dirampas. Kalau ada orang walimahan, kemantenan, mantu datang ke wong pinter, dukun maksudnya, wong goblok bukan pinter, datang ke dukun minta tolong mbah, kudani sampean leren dile supaya tamu nih teko kabeh. Turun hujan, nolak hujan itu Allah tok sing iso. Kalau ada orang ingin menginginkan hal itu, pergi ke selain Allah, dia melakukan kesyirikan. Bisa kufur, bisa kafir, bisa keluar dari Islam. Hati-hati. Terus yang nomor pinten? Nomor sakarap sampean ya. Nomor gangsal. An-nusroh. Nusroh pakai shin, nusroh. Ngilangno jin pakai jin. Ngilangno santet, njaluk tolong tukang santet. Wis kena jin njaluk tolong jin. Jine sing siji diusir, sing siji tetep ndok kono. Lah iya, nek wong nek ahli, perhatikan. Kalau ada orang kena santet, kena sihir, minta sama, kalau minta jangan tanggung-tanggung. Jangan minta ke dukun, minta ke Tuhannya dukun, Allah Subhanahu wa taala. Dukun iso mati, dukun iso loro. Kita harus njaluk kepada zat yang tidak pernah mati, tidak pernah loro, Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kena penyakit jin, kita njaluk tolong dukun. Dukun ini nekano jin. Jine siji diusir, sing situ mancep.
Wong nek biasa melaku nang dukun, penyakitnya tetep balik. Wong nek ahli kena dididi nang dukun, sak lawase dienggo budake dukun. Wong nek terbiasa kena penyakit seperti itu, kok nang dukun dikon nggorok PT apa jenenge? Apa? Potik sing ireng gitu ya. Kok dilakoni, insyaallah besok loro ngono meneh. Insyaallah loro gitu lagi. Jangan pergi ke dukun. Itu nusro namanya, hilang no jin pakai jin. Tak boleh. Kita minta sama Allah di tengah malam, sebut nama Allah yang artinya maha menyembuhkan. Apa tadi? Asy-Syafi. Tidak ada yang menyembuhkan kecuali Allah. Ustadz, terus saya ini kan kata pengobatan bagaimana caranya, bener enggak? Cara mencari kesembuhan cuma dengan dua cara dalam Islam. Sampai pengen sembuh, pengen golek obat, dalam Islam ada dua kaidah. Yang pertama, harus ada dalil. Pengobatan yang ada dalilnya. Contohnya Pak, bekam, ruqyah syar'iyah, madu, habatus sauda, minyak zaitun yang diberkahi, zam-zam, ma'u zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam itu tergantung niat peminumnya. Jadi satu, ada dalilnya. Dua, boleh tidak ada dalilnya, tapi sesuai dengan fakta ilmiah at-tibbiyah. Harus sesuai dengan fakta ilmiah kedokteran. Dari uang nek kau pengen sembuh, gelek kesembuhan siji, ono dalile tagak. Loro nek ono dalile gak apa-apa, tapi kudu sesuai dengan ilmu kedokteran. Kalau dua-duanya tidak terpenuhi, yang ketiga pasti setan. Contoh, ada orang sembuh, ada orang ingin cari kesembuhan. Terus syaratnya harus cari kambing warna ini, warna itu. Nanti penyakitnya dipindah ke kambing. Ini bener gak Ustaz? Kita tanyakan ke kaidahnya. Satu, ada dalilnya enggak? Oh enggak ada. Dua, terbukti enggak secara ilmiah? Dokter semua sepakat di seluruh dunia, yang kafir sekalipun enggak membenarkan itu. Ketika dalil enggak ada, dokter tidak membenarkan. Yang ketiga, jin, setan. Dan itu pasti pakai. Kalau kita jaluk tolong jin, itu enggak mungkin gratis. Mesti ada apa? Embel-embel, dan itu mesti menuju kekufuran. Itu jadi. Kalau ada orang mencret makan godong jambu, boleh enggak? Ya kita asal lagi. Satu, ada dalilnya enggak? Ya enggak mungkin ada toh. Inna godong jambu yus ada. Di Madinah cuma ada kurma, enggak ada godong jambu. Ketika godong jambu enggak mungkin, kaidah yang kedua kita terapkan, terbukti enggak? Ketika dibawa ke lab, ternyata terbukti ini mengandung zat-zat yang bisa mereda mencret, boleh. Kalau tanpa dua hal ini, berarti dia merusak la ilaha illallah. Orang sakit datang ke dukun cilik Jombang, antrinya panjang, sulit untuk menembus. Akhirnya ada comberannya, kan gitu ceritanya, dipakai. Ini menyembuhkan gak comberannya beliau ini? Satu, ada dalilnya enggak? Jelas enggak mungkin ada. Kedua, terbukti secara ilmiah enggak? Tidak mungkin. Ketiga, pasti ketiga. Dan kita itu umat yang cerdas, bukan umat yang bodoh. Orang Islam harus cerdas. Tidak boleh kita percaya seperti itu. Yang nomor pinten? 6, at-tanjim, ramalan bintang, zodiak, ya, sio-sio, kan gitu. Ini tidak boleh. Manik tabasa ilman nujum faqad iktabasa su'batan minas sihri. Barang siapa yang mempelajari ilmu perbintangan, ilmu ramalan bintang, maka dia belajar ilmu sihir. Dan itu tidak diperbolehkan. Karena wong biyen, ya, saya masih ingat diceritain mbah-mbah saya dulu. Dulu zaman Gestapo itu ono lentang gemukus. Nek ono lentang ini gigi, berarti terjadi koyong ini. Tidak benar. Tidak boleh ngeramal dengan lintang
untuk kejadian bumi tidak boleh. Rasulullah mengatakan dan sudah terjadi di sana dan dilarang oleh Nabi. Bintang itu diciptakan oleh Allah untuk 3 hal, tidak lebih dari itu. Saya ulangi, bintang itu diciptakan oleh Allah untuk berapa hal? 3. Yang pertama, penghias langit. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lis-syayatin. Kami jadikan bintang-bintang sebagai satu penghias langit. Yang kedua, warujuman lis-syayatin, untuk melempari setan. Yang ketiga, wa alamatin wa bin najmihum yahtadun, dan dengan bintang-bintang itu orang mendapatkan petunjuk arah, gak kesasar. Wong nelayan miyang iso mulih. Miyang kan bahasa ya, iso mulih. Itu selain itu tidak boleh. Yang nomor berapa? 7, ngalap berkah khairus syar', ta'at tabarruk khairus syar'iyyah. Ngalap berkah yang tidak sesuai syariat. Mengkeramatkan ini, ngeramatkan itu. Keberkahan itu harus ada dalil. Tidak ada tempat keramat di dalam Islam kecuali 3 hal saja. Kalau kita meyakini ada tempat lain yang keramat, salah. Karena menurut Islam tempat yang keramat cuma ada 3. Apa itu? Rasulullah SAW mengatakan, la tusaddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh mengadakan perjalanan jauh dalam rangka ibadah kecuali 3 tempat saja. Saya ulangi, tidak boleh mengadakan perjalanan jauh dalam rangka ibadah kecuali 3 tempat: Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa Palestina, yang sampai sekarang masih dicengkeram oleh Yahudi la'anahumullah fid dunya qabla al-akhirah. 3. Ini tempat yang keramat dalam Islam. Ustaz, kalau kita datang ke Gua Hira, naik-naik kalau haji sana, terus kita sholat di sana, apakah dapat pahala? Tidak dapat sama sekali. Bahkan kalau diyakini dapat dosa. Karena jangankan yang di sini, yang di Gua Hira, yang dipakai Nabi untuk dapat wahyu, kalau kita yakini di situ itu datangnya keberkahan, kita menyelisih dalil. Karena dalam Islam tempat yang keramat cuma ada 3: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sama Masjidil Aqsa. Gak boleh kita jadi gak boleh bepergian jauh dalam rangka ibadah. Kalau rekreasi monggo. Tapi kalau ada orang dari sini datang ke makam tertentu, ke masjid tertentu, meyakini bahwa sholat di masjid itu atau berdoa di makam itu gampang dikabulkan doa, berarti kita membuat tempat baru yang tidak pernah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. La ilaha illallah. Ini baru menerangkan la ilaha illallah, tapi waktunya sudah habis. Saya belum menerangkan Muhammad Rasulullah. Mau saya terangkan apa sampean ngantuk? Saya ngomong terangkan mek wong 5 wong. Diteruskan enggak? Singkat saja kalau gitu ya. Yang itu kan la ilaha illallah. Nek sampean nglakoni iku mang sing tak terangno iku mang rusak la ilaha illallah, gak iso mlebu surga. Ngaku Islam haji tapi nang dukun percaya klene pakai jimat, percuma. Ibadah ilang kabeh. La ilaha illallah kudu bener. Tapi la ilaha illallah ini belum genep, belum jangkep, harus ada Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Orang Pak, Bu, kalau sudah Muhammad, kalau sudah mengatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, aku percaya Nabi Muhammad utusan Allah, wajib melakukan 4 hal. Tanpa ini kita nggak dianggap umat Nabi, di akhirat tidak dapat syafaat Nabi, di
di padang mahsyar gak bisa ketemu Nabi. Makanya kalau sudah Muhammad Rasulullah wis nglakoni petang perkara apa durung. Kalau ngaku umat Nabi, ingin ketemu Nabi, ingin dapat syafaat Nabi, ingin dititik, ditengeri Nabi pada hari kiamat, ditolong Nabi pada hari kiamat, 4 hal jangan dilupakan. Konsekuensi ngucap Muhammad utusan Allah, 4 hal. Nek durung nglakoni petang perkara iki, aja ngaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek durung nglakoni 4 hal ini, jangan ngaku umat Nabi Muhammad. Nek bener-bener ngaku umat Nabi, lakukan 4 hal ini. Kalau enggak, bukan umat Nabi. Yang pertama, at-tasdiqu fi ma akhbar, membenarkan berita Nabi, membenarkan hadis Nabi, percaya dan membenarkan apa sing disampaikan Nabi. Itu konsekuensi pertama. Rasulullah menerangkan nanti kalau orang mati akan didatangi malaikat, ada nikmat kubur, ada adab kubur. Terus ada orang mengatakan, walah apa itu? Belum jadi umat Nabi karena dia mendustakan berita dari Nabi Muhammad SAW. Sampai ini harus jilbaban. Alah mas, jilbaban itu budaya wong Arab. Wong Jawa gak usah jilbaban. Mendustakan hadisnya Nabi, bukan umat Nabi. Di akhirat tidak dikenal Nabi. Perintah sholat 5 waktu selesai. Perintah puasa setahun sekali. Perintah haji seumur hidup sekali. Tapi perintah jilbaban setiap detik ketika wanita keluar rumah atau di rumah tapi ada orang yang bukan mahramnya. Tiap detik. Kalau ngaku umat Nabi dikandani nek jilbaban itu aturan Islam, gak ngandel. Kok ngaku umat Nabi? Jadi nomor pertama kalau ngaku umat Nabi apa tadi? Membenarkan berita Nabi. Nomor 2, melaksanakan. Nomor 2, al-imtithalu bima amar, melaksanakan perintah Nabi. Nomor pertama tadi apa? Membenarkan berita Nabi. Tak kasih contoh lagi yang nomor pertama dulu ya. Contoh, Rasulullah mengatakan, idza waqa'a dzubabu, jika ada lalat masuk apa? Masuk air, masuk gelas. Idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum, kalau lalat itu masuk ke gelasmu, kata Nabi, celupkan sekalian. Terus lemparlah apa? Lalat itu, dan air itu masih boleh diminum. Karena salah satu sayapnya lalat mengandung racun dan sayap yang lain mengandung penawarnya. Hadis Nabi sahih apa tidak sahih? Sahih. Kalau ada orang dikasih tahu gitu kok mengatakan hadis jorok, hadis ini tidak sesuai dengan akal pikiran. Kalau dia itu menolak itu karena hawa nafsunya, terancam dia bukan pengikut Nabi Muhammad SAW. Karena syarat pertama jadi umat Nabi adalah apa tadi? Percaya dengan apa yang dikabarkan Nabi. Yang kedua, imtitsalu ma'amar, menjalankan perintah Nabi. Rasulullah memerintahkan orang laki-laki untuk sholat berjamaah. Kalau ngaku umat Nabi, kudu sholat jamaah. Datang seorang laki-laki, ja'a rajulun a'ma, telah datang laki-laki buta kepada Nabi. Ya Rasulullah, inni a'ma walaysa ahadun yaquduni ilal masjid. Ya Rasulullah, aku ini laki buta dan tidak ada yang nuntun aku pergi ke masjid. Izinkan aku sholat di rumah ya Rasulullah.
ya silakan sholat di rumah. Ketika orang ini senang karena dapat apa? Rukhsah, dapat apa? Keringanan, dia tidak berpaling. Dipanggil lagi sama Nabi, sampean hal tasma'un nida, sampean kedengaran adzan enggak? Nggih ya Rasulullah. Memang aku buta tapi masih dengar ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Fa'ajib. Kalau gitu pergilah ke masjid. Buta, gak ono sing nuntun. Alhamdulillah panjenengan dikasih mata yang sehat. Tidak perlu ada yang nuntun, harus datang ke masjid. Rasulullah ingin membakar rumah-rumah yang tidak, rumah-rumah orang yang tidak mau apa? Sholat di masjid. Menjalankan perintah Nabi. Rasulullah menyuruh kita untuk menjalankan sunnah-sunnahnya, maka kita harus melaksanakannya. Nomor berapa? Perintah ini banyak ya, jangan diartikan sholat tok. Sholat, bakti namung tua, jilbaban, ya, terus apa lagi? Sholawatan. Boleh nggak sholawatan? Nanti tak terangkan, sabar cilik. Yang nomor 3, ijtinabu ma naha anhu wa zajar, meninggalkan larangan Nabi. Yang nomor berapa tadi? 3, meninggalkan larangan Nabi. Rasulullah melarang kaum wanita untuk mencukur alisnya. Rasulullah melarang wanita untuk mentato alisnya. Kok ditato? Kok dicukur alisnya? Hati-hati. Kita belum menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Larangan semua banyak, dan saya nggak mau perinci, terlalu banyak kalau diperinci. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 sulit, tapi masih banyak orang bisa. Yang nomor 4 yang paling sulit. Yang nomor 4, 1, membenarkan berita Nabi. 2, melaksanakan perintah Nabi. 3, menjauhi larangan Nabi. Yang paling sulit yang nomor 4. Apa itu? Wa an la yu'badallah illa bima syara'. Tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat Nabi. Ini banyak yang gak bisa. Kalau ngaku umat Nabi Muhammad, konsekuensi yang nomor 4, jangan engkau beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat dan ajaran Nabi. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal tidak sesuai dengan perintah Nabi, raddun, tertolak. Supaya amalan kita sesuai dengan kanjeng Nabi Muhammad, kita harus memperhatikan 7 hal. 7 hal ini ringan-ringan biar gak lama-lama. Kalau ingin amalan kita sesuai kanjeng Nabi, sama ittiba sesuai dengan kanjeng Nabi, perhatikan dengan 7 hal penting. Yang pertama, al-waqt, waktu. Kalau Rasulullah menentukan waktu, jangan diganti, karena kalau diganti akan salah. Contoh, Rasulullah mengatakan bahwa yang namanya Idul Kurban itu menyembelihnya harus sesudah sholat Id. Kalau sebelum berangkat sholat ngomong ke pembantunya, tolong sembelihin, engkau mulai sholat Id aku jadi iso mangan dagingi. Saat durungi sholat Id disembelih. Saya mau bertanya, sah nggak kurbannya orang ini? Tidak sah. Mengapa kok tidak sah? Melanggar aturan Nabi dari segi apa tadi? Waktu. Waktunya harus sama. Contoh, Rasulullah mengatakan waktunya sholat duhur itu kalau matahari sudah agak ke barat dikit, sehingga bayangan benda ada di timurnya benda. Bisa dipahami? Itu baru sah sholat duhur. Kalau matahari masih tepat di atas kepala, belum ada bayangan, kok sholat duhur, batal. Kenapa kok batal? Tidak cocok dengan aturan Nabi dari segi waktu. Ada tokoh jin, jaringan Islam liberal mengatakan sudah nggak usahlah kita haji itu pada bulan Dzulhijjah, mau bulan Agustus, Juli, Januari, terserahlah. Daripada setiap hari kok ada korban Mina, korban Arafah, korban, wes diubah saja. Januari kek, Februari kek. Kalau
Kalau ini sampai dijalankan, batal hajinya. Mengapa kok batal? Melanggar aturan Nabi dari segi apa? Waktu. Yang kedua, tempat. Al-makan, tempat. Rasulullah kalau sudah menentukan tempat, jangan diubah-ubah tempat itu. Rasulullah SAW mengatakan bahwa yang namanya tawaf itu cuma di Ka'bah tok. Kalau seandainya orang mau haji datang ke Karbala, Karbala itu mana? Irak. Orang-orang Syiah kalau haji ke Irak, Karbala. Atau orang Ahmadiyah kalau haji kemana? Ke India. Diterima oleh Allah? Tidak, meskipun mengaku Islam. Kenapa kok tidak diterima? Melanggar aturan Nabi dari segi tempat. 3, jenis. Rasulullah kalau sudah menentukan jenisnya ibadah, jangan diganti biar nggak salah. Contoh, korban itu dengan 3 hewan: sapi, unta, kambing. Kambingnya ada 2, kambing domba sama kambing yang kambing itu. Jadi ada 4. Itu aturan Nabi. Kalau ada orang misalnya korban pakai 100 kelinci atau pakai ayam atau pakai kuda, tidak diterima oleh Allah karena melanggar aturan Nabi dari jenis. Rasulullah SAW menetapkan zakat fitrah pakai makanan pokok. Wat it'amun lil masyakin, memberi makan kepada fakir miskin. Kalau ada orang zakat fitrah pakai uang, dia melanggar aturan Nabi pakai dari segi apa? Jenis. Ustaz, tapi kan uang itu kan banyak masalah. Zaman Nabi sudah ada uang. Kalau itu boleh sudah diamalkan oleh Nabi. Terus gimana Ustaz solusinya? Ada solusinya. Masjid memfasilitasi untuk ada orang yang belum sempat beli beras, boleh untuk menerima uang, beli beras di masjid. Tapi jangan sampai berasnya orang zakat. Kadang-kadang ada orang bayar zakat dikumpulkan di masjid banyak kan? Ada orang datang, ini saya nggak mau saya pakai uang, soalnya nggak boleh katanya. Tapi saya tolong ini difasilitasi. Ya nggak apa-apa bu, ini bank sendiri, ini banyak beras ini. Tapi berasnya uang zakat, nggak boleh juga. Tetapi masjid harus membeli apa? Beras. Itu pun nggak boleh dijual di masjid, tapi di luar masjid. Karena nggak boleh jual beli di luar masjid. Itu jenis. Yang nomor 4, kalau ibadah kita sesuai dengan Nabi. Nomor 4 adalah kita harus memperhatikan al-miqdar, ukuran. Rasulullah kalau sudah menentukan ukuran ibadah, jangan diganti. Kalau diganti salah. Contoh, Rasulullah sudah menetapkan zakat fitrah segini, nisabnya zakat mal berapa Pak? Sampai punya uang banyak, punya tabungan banyak, sampai kok tahu ini sudah wajib dizakati, batasannya berapa uang sampean itu? Berapa nisabnya harta sampean? Ya sampean kan sugi-sugi, masuk pada zakat. Berapa? Dalam 2,5 itu yang dikeluarkan. Yang saya tanyakan adalah apa? Nisabnya zakat berapa? Dalam 85 gram. Masalahnya zaman Nabi nggak ada gram-graman. Jadi nisabnya zakat harta kita itu 20 dinar. 20 dinar itu berapa Ustaz? 1 dinarnya itu 4,25 gram emas. 1 dinar 4,25 atau 4/4 gram emas. Berarti kalau 20 dinar, 20 kali 4,25, hasilnya ketemu 85 gram emas. Kalau panjenengan punya uang 85 gram emas, atau punya tabungan, punya uang atau punya emas yang seharga 85 gram emas, berarti sudah dizakati belum? Apakah harus dizakati? Nunggu 1 tahun dulu. Jadi 85 gram emas itu kalau kita
rupiahkan, anggaplah 1 gramnya 500.000 gram emas murni, kita anggap 500.000 berarti 85 gram emas berapa uangnya? 42.500.000. Artinya sampean kalau punya uang lebih dari 42,5 atau 42,5 juta dan lebih, berarti sudah wajib zakat. Apakah dizakati? Nunggu dulu 1 tahun. Kalau 1 tahun ternyata kok di tengah perjalanan bangkrut, ada anak sakit, kuliah, ternyata kok tahun depan dilihat kok jadi 40, gak wajib zakat. Tapi tahun ngarep kok 45, wajib zakat. Tahun ngarep kok 4,2,5 tetap wajib zakat. Hitungannya bulan kalender Hijriah. Ini aturan Nabi, nggak boleh digonta-ganti. Ini ukuran. Warisan itu anak laki-laki, warisan itu ada ukurannya. Bojo lanang mati, bojo wedok, kalau yang mati tadi punya anak, baik dari istri yang ini atau istri yang lain, kalau punya anak maka istri dapat 1/8. Kalau yang mati nggak punya anak, istri dapat 1/4. Ini kabeh aturan Islam, nggak boleh diganti-ganti. Orang liberal suka ngotak-ngatik kayak gini. Anak lanang, anak wedok 2:1. Itu aturan Islam, jangan digonta-ganti. Kalau diganti akan salah. Ini dari segi apa tadi? Ukuran. Yang nomor 5 adalah al-adat. Minta usah berlagi selesai, saman sabar. Setelah itu kalau ada tanya jawab silakan. Al-adat, bilangan. Jika Rasulullah sudah menentukan bilangan ibadah, jangan diganti. Kalau diganti salah dan tertolak. Contoh, orang sholat subuh saking ikhlas, ya Allah ikhlas lillahi ta'ala, ditambah jadi 3 rakaat. Diterima sama Allah? Tidak. Tapi kan ikhlas Ustaz. Iya, ikhlas itu la ilaha illallah. Tapi eling ono Muhammad Rasulullah. Ikhlas la ilaha illallah. Nek salah Muhammad Rasulullah, hati-hati, Muhammad Rasulullah itu penting. Jadi ada orang, Rasulullah ngajari kita setelah sholat subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Kalau ada orang pengen nambah pahala, subhanallah 1000 kali, alhamdulillah 1000 kali, Allahu akbar 1000 kali. Bagus mana sama yang 33? Kenapa kok bagus? Sesuai aturan Nabi. Allah nggak butuh banyak, Allah butuh bagus. Dalam zaman buka dalam surat Al-Mulk, surat Tabarok ayat 2. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menjadikan hidup dan mati untuk menguji kalian, siapa yang paling bagus amalannya. Allah tidak mengatakan sing paling akeh amalannya. Allah gak butuh akeh, Allah butuh bener. Ahsanukum amala, yang paling bagus amalannya. Allah tidak mengatakan yang paling banyak amalannya. Jadi itu nomor berapa tadi? Dari segi bilangan. Rasulullah kalau sudah menentukan bilangan jangan diganti, kalau diganti salah. Yang nomor 6 dari segi sebab. Rasulullah kalau sudah menentukan sebab jangan diganti. Contoh, sebab yang sesuai syariat. Ada orang masuk masjid jangan duduk, tapi sholatlah 2 rakaat. Kayak sampean-sampean gimana, Mbak? Datang ke masjid, sholat 2 rakaat dulu, jangan langsung duduk. Meskipun ustadznya sedang bicara. Ini Rasulullah khutbah Jumat, bukan ceramah kayak gini. Jumatan, ono sahabat langsung lungguh ditegur sama Nabi. Ini padahal sing khutbah Nabi. Jumatan bisa. Nah ini kan ceramah biasa. Makanya kalau masuk masjid jangan duduk, sholat 2 rakaat dulu. La idza dakhala ahadukum al masjid fala yajlis hatta yusalli rakaatain. Apabila salah satu di antara kalian masuk masjid jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Artinya kalau panjenengan masuk masjid ini menjadi sebab disyariatkannya apa? Sholat 2. Ini sebab yang sesuai syariat. Terus kalau ada orang punya setan di pasar Lamongan situ, setiap kali masuk pasar sholat 2 rakaat. Masuk setan sholat 2 rakaat. Ditanya sama koncoan, kok heran oke. Setiap buka setan sholat 2 rakaat. Kita kayak kenapa kau sholat 2 rakaat? Ya alhamdulillah saya berusaha istiqomah supaya rezeki saya lancar. Makanya saya sholat tahiyatul pasar misalnya. Diterima oleh Allah tidak?
Ya tidak, kenapa? Sebabnya gak tahu diajar Nabi. Nek sholat duha ya monggo, tapi kan api itu oma. Enggak sebab anyar gak oleh gitu. Nah, terus nomor yang paling penting nomor itu, yang penting tak dili terakhir. Kaifiyah, tata cara. Rasulullah kalau sudah menentukan tata cara ibadah, jangan diganti. Kalau diganti, mardud, tertolak. Contoh, Rasulullah itu ngajari tata cara zikir. Allah ngajari kita tata cara zikir. Piye zikir sing bener iki? Buka surat Al-A'raf 205. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wadhkur ilingo sapa sira, wadhkur zikira sapa sira." Piye carane? Wadhkur zikira rabbaka ing pangerani sira. Wadhkur zikirlah rabbaka ing pangerani sira. Piye carane? Fi nafsika, dalam dirimu sendiri. Ojo rame-rame. Al-Quran sing ngomong sama delok dhewe keliru aku. Wadhkur zikirlah. Saya mau tanya, zikir itu umum apa khusus? Umum. Ya sholawat, ya tasbih, ya tahlil, ya ndonga, ya istighfar, itu kan zikir kabeh. Laras mboten? Sama jawab. Laras mboten? Ya. Wadhkur zikirlah. Zikir itu umum, sholawat, istighfar, tasbih, tahlil, tahmid, itu kabeh zikir. Wadhkur zikirlah rabbaka, kepada Tuhanmu. Piye carane? Fi nafsika, dalam dirimu, hatimu, ojo rame-rame. Tadarruan, dengan khusyuk, wa khifatan, dan takut, wadunal jahri, dan tidak mengeraskan suara. Jelas tidak Pak? Gamblang enggak? Makanya saya heran kok ada orang masih enggak. Oh jelas loh, ayatnya jelas. Wadhkur dikira rabbaka, kepada Tuhanmu. Fi nafsika, si jen ojo rame-rame. Tadarruan khusyuk, wa khifatan takut, wa dunal jahri, dan tidak mengeraskan suara. Artinya apa? Artinya tata cara zikir sudah diajarkan Kanjeng Nabi. Kalau kok nggawe aturan dhewe, itu nggak boleh. Tapi kan tahlilan kan api. Sopo sing arep gak tahlil itu api. Carane sing kudu api. Contoh lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita menyuruh kita untuk bertahlil. Halilu, bertahlillah. La ilaha. Caranya bagaimana? Ya kembali ke ayat tadi itu, sendiri, khusyuk, bertahlil. Nih akan saya sampaikan sesuatu yang barangkali ada orang yang kupingnya panas ya. Ngapunten. Kita kan bagi ilmu nggih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau ada orang mati itu dos pundi to carane sing bener. Rasulullah itu pernah misanan beliau namanya Ja'far, misanan plus sahabat wafat. Sedih Rasulullah. Soalnya Ja'far itu punya anak yatim. Ja'far wafat. Rasulullah sedih. Rasulullah ngumpulna sahabat. Terus Rasulullah mengatakan, isna'u li'ali Ja'far to'aman. Wahai sahabat-sahabatku, buatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Santuni anak yatimnya. Ojo diwali. Wong sing mati itu kon nggih panganan. Orang keluarga yang wafat malah disuruh membuat makanan. Orang yang sakit, orang yang kesusahan susah. Tapi kan ini madhabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i membolehkan. Mana Imam Syafi'i membolehkan? Dalam kitabnya beliau kitab induk Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, akrohul ma'tam, aku benci acara selamatan. Wahyal jamaah, yaitu acara kumpul-kumpul. Wason itoam, dan membuat makanan. Fi baitil mayit, do'omai wong mati. Imam Syafi'i dalam kitabnya tahlilan boleh, sholawatan boleh, istighosah boleh. Caranya bagaimana? Buka Al-A'raf 200. Tapi kenapa ndongakno wong mati? Ndongakno wong mati wajib, tapi carane piye? Ndongakno mati harus, sholawat harus.
man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi bi asron. Sapa wong sing ngucap selawat Allah bales 10 selawat. Tapi nggak nunggu mati, nunggu tahlilan nih. Tahlil, silakan tahlil, silakan selawat. Tapi caranya bagaimana? Fi nafsika, sendiri-sendiri. Tadarruan, khusyuk, wa haifatan, dan cemas, wa dunal jahri, dan tidak mengeraskan suara. Kalau saya terus terang nggak bisa tenang, zikir di depan kita ada makanan nggak bisa tenang saya. Makanya kita harus khusyuk. Itu Pak yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau pengen punya kunci surga, makanya rodo alot ya. Soalnya nek ngaji tauhid nu akeh sing tersinggung, sampai iso enggak tersinggung. Kalau ngajak wong salat gampang, ngajak orang berbakti gampang, tapi ngene iki kudu diterangno. Terakhir nggih, jangan merasa ini ustaz kok nyampeino syirik tauhid kat biyen kok nyampeino ini saja. Saya tutup dengan doanya Nabi Ibrahim. Dalam nggih sebentar. Nabi Ibrahim niku nabi napa mboten? Nabi. Dongane Nabi Ibrahim. Dongane Nabi Ibrahim nggih dalam surat Ibrahim ayat 35. Nabi Ibrahim berdoa. Wajnubni an na'budal wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Perhatikan penting. Perhatikan. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah selainmu, dari melakukan kesyirikan. Saya mau tanya, yang berdoa ini siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim minta sama Allah agar dirinya dan anak keturunannya diselamatkan dari syirik. Saya mau tanya, Nabi Ibrahim itu nabi apa tidak? Nabi, punya anak. Anaknya Nabi Ibrahim siapa? Ismail dan Ishak. Saya mau tanya, Ismail nabi apa enggak? Nabi. Ishak punya anak Yakub. Yakub nabi. Yakub punya anak Yusuf. Yusuf nabi. Ibrahim nabi, punya anak nabi, punya putu nabi, punya mari itu. Buyut ya? Punya ya cicit buyut terserah. Punya buyut nabi. Meskipun demikian, ya Allah tolong ya Allah selamatkan aku dan anak turunanku dari berbuat syirik. Nabi. Sewedi syirik. Aja sesekali sampean gampang masalah syirik. Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad berdoa. Dungane Nabi Muhammad. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika wa ana a'lamu wa a'udzubika bima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat kesyirikan sedangkan aku mengetahuinya, dan aku memohon ampunan terhadap apa yang tidak aku ketahui. Nabi, wong sing paling bertauhid wedi. Maka tidak ada alasan bagi kita kula lan panjenengan sedaya. Bapake panjenengan bukan nabi, mbah buyute sampean bukan nabi, lebih takut terhadap kesyirikan. Mugi-mugi bermanfaat. Apunten dawa kakek ngomong ustate, apunten sangat. Langsung. Ya. Mboten pertanyaan. Mangke. Karena tidak ada pertanyaan, mungkin sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.